Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala ya Rabbi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmatul tarawih wal muhtaramat wal kiai Ustadzan yang Allah muliakan para bapak ibu saudara-saudari sekalian segenap para jamaah khususipun amir masjid Hidayah Ummah Abu Hafiz dan Kamsal yang berbahagia dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini sekian kalinya Allah sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmah hidayah. Alhamdulillah baru juga berupa dan soyo sangat kepanggilan malik istiqomah menghadiri pengawasan fikih rutin sehingga dan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayah Ummah Abu Hafiz dan Kamsal. Tentu harapan kita sedoyo mugi-mugi keikhlasan dan istiqomahan dengan nilai pengawasan fikih mugi-mugi bisa mengantarkan kita semua kepada rahmat Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi Allah terus menerangi keberkahan dan berkenan dan kelancaran setiap urusan-urusan kita, urusan maupun Korea, dan kita berharap mengikuti pemajaran keluarga kita semua berdoakan sebagai manusia yang bahagia selamat di akhirat. Amin. Allahumma. Kalau lalu tinggal menolong monggo dilanjut malih pertemuan Rabu malam Kamis yang lalu kita masih membahas tentang kewajiban haji. Wonten 6 kemarin masih nomor 5. Kewajiban haji itu nopo? Sing pertama ihram tahqiqan. Sing nomor kali bermalam di Musdalifah termasuk wajib haji.
Sing nomor 3 melempar jumroh akobah. Sing nomor 9 melempar jumroh ulah wusta dan akobah pada tanggal 11, 12 dan 13. Terus sing nomor gansal adalah mabit atau bermalam di Mina. Bermalamnya itu kapan? Pada ayam tasyrik, malam-malam hari tasyrik 11, 12 dan 13 malamnya. Oke, malam dikatakan malam itulah ketika sudah berubus sama matahari tenggelam. Terus setelah pelemparan jumroh akobah tanggal 10, tanggal 10, maka malamnya itu sudah masuk tanggal 11. Nah, wajib haji harus bermalam di Mina. Bila di Kolorado tinggal kalau ini dibahas wonten nafar awal, ada nafar tani. Nafar awal itu adalah meninggalkan Mina pada tanggal 12. Jadi merah dinonton 11. Tanggal 12 dia harus segera meninggalkan Mina. Waktunya hanya sebentar. Pokoknya tak boleh tenggelamnya matahari, sudah harus meninggalkan Mina. Jadi setelah Syawal, pelemparan jumroh pulang sholat itu baru bisa meninggalkan Mina pada 12 saderenge maghrib. Saderenge maghrib. Nah, dia sudah bermalam 2 hari. Tanggal 11. Mantune akobah tanggal 11 ini. Nah, malamnya kan sudah masuk tanggal 11. Nah, terus tanggal besoknya tanggal 11 pelemparan jumroh pulang sholat akobah. Dalune itu sudah masuk 12. Kita jadi bermalam dulu baru besoknya pelemparan jumroh lalu sholat. Setelah itu baru meninggalkan. Nah, itu namanya nafar awal. Kalau nafar tadi berarti sempurna terminal antos alabir 13. Nah, berarti tanggal 12 dia masih tetap bermalam di Mina, malamnya masih tetap. Nah, itu sudah masuk tanggal 13. Lah bedanya mantul Syawal pelemparan jumroh lalu sholat. Nah, setelah itu baru meninggalkan Mina. Berarti nafar tadi itu bermalam di Minanya 3 hari. Pelemparan jumroh lalu sholat obatnya juga 3 hari. Kalau ini bisa nafar awal, bisa nafar. Nah, itu termasuk wajib haji. Makanya kemarin disampaikan bahwa wonten sing tanazul. Tanazul itu apa? Tanazul itu dia tidak berada di Mina. Berada di Mina dalutok, sehingga pelemparan jumroh pulang sholat agamanya juga di malam hari. Jadi satu pekerjaan tapi double. Yang pertama bahwa pelemparan jumroh pulang sholat agama, sing nomor kali lanjut bermalam di Mina. Jadi nyambung. Nah, ini gue nanti besok setelah fajar katakan balik ke hotel, balik ke hotel. Ini
celah-celah. Sudah, walaupun hotelnya di luar Mina tidak jadi masalah. Ini tidak jadi masalah. Nyantai, lamanya biasa ini matur maghrib, ya berangkat ke Mina balik untuk pelemparan jumroh, lalu sholat, nah, sekaligus bermalam. Besok paginya lagi balik lagi OTW balik. Nah, itu betul apa? Itu namanya tanazul. Mancing dong, ya, Termina ini. Nah, ada lagi mereka yang hotelnya rada tebe, ya rada tebe, Termina. Senajan matur suku gitu Mina, ya, sedikit dikit, ya, Termina. Ada, padahal pelaksanaannya imamin dari nomor jumroh pulang sholat, itu termasuk wajib haji. Sehingga ketika melanggar tidak tertunaikan, entah bermalamnya tidak tertunaikan atau mungkin pelemparan jumroh pulang sholat yang tidak tertunaikan, maka terkena denda. Nah, denda soalnya melanggar wajib haji. Nah, ini nomor gansal. Sing nomor 6 para rawuh di antara kewajiban haji nomor 6 ini sing terakhir nih, kewajiban haji yang terakhir adalah tawaful wada. Adalah tawaf wada. Wada itu perpisahan. Ini tawaf perpisahan. Nah, jadi tawaf itu wonten sing rukun, wonten sing wajib. Wonten sing rukun, wonten sing wajib. Sing rukun apa? Rukun haji. Yaitu tawaf ifadah. Waktu ini sudah kita bahas. Rukun haji apa? Tawaf ifadah. Tawaf itu rukun harus. Kapan ditunaikan? Mulai sesudah wukuf di Arafah. Waktunya sampai kapan? Waktunya sampai terus. Walaupun hari tasyrik pun buat teman-teman, tapi sepanjang dia belum tawaf ifadah, berarti masih tahallul awal. Jadi halal semuanya kecuali berhubungan pada nikah atau cucu. Nasi kurung tawaf ifadah. Nah, di kurung kadang-kadang pun orang. Ketika pelemparan jumroh akobah menurut tahallul, kemudian orang si menstruasi, padahal tawaf ifadah itu ketandem suci dari atas, sehingga menunggu nih, menunggu suci. Nah, ini lagi nomor durasinya, waktunya itu memang cukup panjang. Sampai hari tasyrik pun tidak jadi masalah. Bahkan sampai di luar hari tasyrik pun juga tidak masalah. Cuman yang uang, ya, masih dilarang awal berhubungan ikut tawaf ifadah. Terus sing nomor kali yang termasuk rukun ya tawaf umroh. Ketika panjenengan umroh kan, umroh itu dong kelakuan itu benar. Nah, kita tawaf dari sa'i panjenengan umroh sa'i tok gak ada tawaf di boten sa'i. Nah, itu termasuk rukun. Jadi tawaf ifadah rukun, tawaf umroh juga rukun. Terus, nah itu rukun Nah, itu mriki tawaf wada. Nah, tawaf wada itu adalah wajib haji. Yajibu tawaful wada, wajib tawaf wada atau perpisahan alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Ala kulli man yufariqu Makkah, bagi setiap orang yang mau meninggalkan Makkah. Ila baladihi ke tanah kelahirannya, tanah airnya, mutlaqan secara mutlak. Au ila makanin yang ya'udu an Makkah
jauh dari kota Mekah, jaraknya sampai 2 mangkal, 2 mangkal itu 82 kilo ke atas. Pokoknya sing asal di zaman dari kosong itu makanan. Nah, jadi para bapak, ketika seseorang itu hendak pulang ke tanah air atau kelakuan hajinya, hendak pulang ke tanah air, maka dia sebelum meninggalkan Makkah Mukarramah wajib untuk menunaikan tawaf istisna. Atau walaupun dia tidak ke tanah airnya, kan wonten paketan manut haji terus di Palestina masuk Aqsa atau kemudian langsung boleh. Nah, tapi jarak antara Mekah dengan Palestina kan sudah mencapai marhalah. Jadi kalau sudah mencapai 2 marhalah 82 kilo ke atas, itu diwajibkan tawaf wada. Diwajibkan tawaf. Pamitlah kata-kata pemisahan. Bila di Borneo biasanya tawaf wada ini ya udah siap mau bisa tawaf. Makanya kita memiliki syarat-syaratnya. Ya, sudah menggunakan pakaian dan bukan wafatan biasa saya travel itu ya harus menggunakan pakaian seragam kasih seragam nopo travel arti nopo gitu wis wafat itu termasuk wajib syaratnya an yaf'alahu inda iradatis safar, ya mengerjakannya ketika hendak bepergian, ya bihaitsu yakunu akhiru ahdihi bil bait qabla safar, sekira ya dia berada ya akhir berada di tanah suci sebelum dia meninggalkan. Jadi terakhir dia berada di tanah suci sebelum meninggalkan, maka dia tawaf wada. Ada sih dari waksul tawaf wada. Menurut pemain ini syaratnya ketika akan meninggalkan Baitul Atiq, akan meninggalkan Masjidil Haram. Fala yaqutu ba'dahu di Makkah. Maka tidak boleh dia berdiam diri sesudah tawaf wada itu di Makkah. Oleh berdiam diri di Mekah nih. Ya mari tawaf wada mobil sih nyantai sih. Nyantai menit baru pulang meninggalkan. Nah, boten ansar. Jadi tidak boleh palanya kudu, tidak boleh berdiam diri di Mekah sesudah tawaf illa kecuali idza kana musyaghilan bi asbabis safar, kecuali kalau memang dia itu disibukkan ya sebab-sebab akan meninggalkan, ya mungkin ini walu bawa ringkes apa yang perlu dibawa sampai kemudian sekedar itu betul-betul. Tapi biasanya kalau sebelum menunaikan tawaf wada itu biasanya ini atau ketua rombongannya itu sudah berpesan kepada para sahabatnya, yuk toko habis barang-barang menutup kabeh terus ketinggalan. Jadi mesti cepat. Bahkan menurut saya biasanya ketika akan berangkat tawaf wada itu tas koper itu selalu terkandang, ya sudah ditaruh di bawah. Nah, bahkan sudah ada sebagian dimasukkan dalam bis, ini sudah ditaruh di bawah, sehingga ini bisa disibukkan dengan nonton barang. Jadi fa'in ta'akhir, apabila dia berakhir, ya berakhir itu maksudnya
tidak langsung berangkat, tidak langsung pulang, ya. Fa in ta'akhkhara, apabila dia tidak langsung meninggalkan Mekah tadi li ghairi udhrin, tanpa udzur wajiban alaihi adatu, maka wajib pulang wafatan. Jadi wonten karena udzur kok bali meneh ruang nyantai-nyantai nang hotel, maka dia wajib mengulangi tawaf wadahnya. Wajib dari Masjidil Haram untuk tawaf wadah. Ada. Ya, wa muqabilul asal anna tawafal wada' sunnatun muakkadah wa huwa madzhab Imam Malik. Kalau menurut madzhab Imam Malik, tawaf wada' ini termasuk sunnah muakkadah. Pendapatnya selain Imam Malik, Hanafi, Imam Syafi'i, ya, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu sepakat. Dan imam ini sepakat bahwa tawaf wada' termasuk wajib haji. Imam Malik sunnah muakkadah. Ya mungkin karena ternyata kalau Imam Malik ini kan pendapatnya banyak dipakai di Mekah. Jadi kalau penduduk Mekah itu sebetulnya penduduk Mekah ini kalau usah tawaf wada', tidak ada tawaf wada' kalau penduduk Mekah. Karena di sini akan meninggalkan ke tanah air plus atau dia akan berangkat ke satu tempat yang melebihi marhalatain, ya 82 kilo dari kota Mekah. Ada penduduk mereka gitu urusan tawaf wada'. Terus yasqutu tawaful wada', tawaf wada' itu bisa menjadi gugur bagi siapa? Ainul haid, ya, bagi yang haid, wan nufasa dan nifas, wala ithma dan tidak ada dosa, wala fidyah ta'alaimah dan sudah ada fidyah, sudah ada sanksi, ya, tidak ada dam, ya. Kenapa? Faidah tahuratan, walaupun dia nantinya suci, qabla mufaraqati Makkah, ya, karena sebelum meninggalkan Mekah. Jadi ngeten barokan, katakan nih, walsul tanggal 5 Juli boleh, ya, lah, ya, wonten sing head, ya, wonten sing head. Maka yang head ini atau yang nifas ini, sebab karena head dan nifas itu termasuk hadas sah, gitu betul. Nah, karena termasuk hadas besar, maka wis boten usah tawaf wada' boten ono dan tidak dihukumi berdosa serta tidak terkena dam. Soalnya mau begini, mau menstruasi, padahal tawaf itu di antara syaratnya harus suci. Ini boten usah dirantos, dirantos gak boleh-boleh begitu. Waduh, tanggal mau menstruasi nanti ini seminggu mampir, gak boleh-boleh. Nah, ya. Jadi sekali lagi bagi yang head atau yang bebas maka gugur, ya, tidak usah tawaf wada', tidak apa-apa. Namun dari sini ada pertanyaan, nah, ini berarti pun mantun gitu. Terus wajib haji wonten enam, ya, ada 6. Yang pertama nama imam di miqat. Kemarin sudah kita sampaikan, dia mabit di Musdalifah, melempar jumroh Aqabah, melempar jumroh Ula Wusta Aqabah pada tanggal 11, 12, 13, kemudian bermalam di Mina pada hari-hari Tasyrik. Nah, sing terakhir itu tawaf wada', termasuk wajib haji. Sambut untuk pertanyaan. Teman-teman kalau lanjutkan sunnah haji. Sambut teman-teman. Lanjut. Sunanul haji, sunnah haji. Sunanul haji kabiratun, sunnah haji itu banyak. Takon dalam taruhan akan kewajiban sudah lewat sebagiannya.
sebagian besar sudah lewat penjelasannya. Ya, ketika rukun dan wajib-wajib kan juga ada sunnah-sunnah dibahas. Wabaki amayani, sisanya ini. Al-awal yang pertama sunnah haji ini kenapa? Talbiyah. Talbiyah ini kenapa? Nanti sifat-sifat adalah baik Allahumma labbaik baik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini terus itu namanya talbiyah. Jadi yang berihram haji itu disunahkan membaca talbiyah. Bila dibandingkan Arafah, masya Allah merinding. Yang sampai kemuat air semuanya talbiyah. Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berangkat titik bis terus, tapi bis ini ngoten. Musim melapang ya, teng Arafah, jadi disunahkan bertalbiyah. Ini talbiyah. Aisyahul intar di memperbanyak ya, baca talbiyah itu sunnah. Warafus saut dan juga mengangkat suaranya, maksudnya mengeraskan suara. Jadi kami nunsewu pelan gitu. Tapi disunahkan untuk dikeraskan. Disunahkan untuk dikeraskan. Terus lidah kaki bagi laki-laki. Nah, jadi sunnah keras itu double sunnah jalur berbeda. Kalau untuk ibu-ibu ya biasa mawon, nggak usah keras-keras. Kalau untuk bapak-bapak, ya, untuk mas-mas, ya, jalur nanti itu dikeraskan. Terus waisan nubaka dan disunahkan sesudahnya. Sudah bertalbiyah ini as-salatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, wa su'adul jannah, dan mohon ya, kepada Allah minta nopo al jannah, surga, wan najah minan nar, dan keselamatan dari siksa api neraka, wa du'a bil mahab, dan berdoa dengan apa yang dia sukai. Nah, ini salah-salah mustajab orang. Ini salah-salah mustajab. Bila di Islam bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dengan sholawat. Kenapa sholawat setelah itu minta nama Rasulullah Allahumma inna nas'aluka al-jannah, minta surga, kemudian minta diselamatkan dari siksa api. Ya sujud-sujud ini kalau panjenengan doa ini keinginannya ingin selamat dunia akhirat. Ya berdoa dimaham dan berdoa dengan apa yang dia senangi, dia sukai. Nah, biasanya misalnya ingin berangkat dia yang haji dulu siap lagi monggo. Sekali lagi itu adalah waktu mustajab, tempatnya mustajab, kondisinya ya negara yang mustajab. Ini orang-orang ini orang-orang haji itu kenapa sih itu ada mustajab? Satu, dia musafir. Musafir. Orang musafir itu mustajab. Atas nek wonten tiyang musafir kali orang mungkin itu lebih mustajab yang musafir. Orang yang berniaga bila nanti panjenengan mau tentang naik kabeh dari jauh suatu panjenengan nabi. Insyaallah mustajab itu sih pertama. Terus yang nomor kali ya memang itu harus Allah itu diharapkan menggunakan pakaian
sing koyo ngoten. Jadi dengan berkait ihram, pokoknya merendah di hadapan Gusti Allah. Jadi menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Bahkan ini kok berdebu. Orang haji kan banget. Hanya disunahkan apa di luar. Ya, biar terkena sinar matahari, biar terkena angin, biar terkena debu. Itu tak mau saja. Tak mau saja. Terus waktu talbiyah itu kapan? Fil haji. Kalau pada haji minal ihram, ketika dia berihram ila syuruk, sampai yang melakukan fi asbabi tahallul, sampai tahallul. Jadi disunahkan talbiyah itu waktu mulai dia ihram. Ya, kalau haji katakan sudah menggunakan ihram ya, tanggal 8 biasanya 8 malam itu sudah menggunakan ihram menuju ke Tengkuli dan Arafah. Nah, itu sudah disunahkan untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai kapan? Sampai tahallul. Kalau sudah tahallul, kalau sudah tahallul, katakan sudah tahallul awal, manut jumroh khutbah, potong rambut, memendekkan rambut, selesai. Berarti sudah tidak disunahkan lagi nama bertalbiyah. Ada. Nah, iku nek nama haji. Wafil umroh, kalau umroh sunah talbiyahnya itu minal ihram ila syurufit ta'am. Mulai dari ihram, berangkat ihram, mikot itu labbaik Allahumma labbaik sampai tawaf. Sudah setelah tawaf selesai. Sehingga sa'i itu tidak disunahkan Allah. Allahumma labbaik tawaf. Terus watata'akkad, dan sangat disunahkan kapan? Ketika inda taghayyuril ahwal kasuudin wa nuzulin wa ijtima'in wa faraqin minas shalah. Jadi sangat disunahkan untuk membaca talbiyah ini ketika ya berada di atas atau ketika turun. Nah, memang tentara Arab ini riyen Pak. Saat ini kayak numpak bis. Kalau dulu itu kan zaman sahabat, zaman para tabi'in itu berjalan, kadang-kadang naik di atas, kadang-kadang turun. Nah, mereka ketika berada di atas naik itu sangat disunahkan untuk baca talbiyah ini. Begitu juga ketika turun, wajibimah dan ketika berjamaah. Bapak ingin sholat, kemudian selesai sholat juga bertalbiyah, maka itu disunahkan, sangat-sangat disunahkan. Terus dukhulu Makkah min a'laha, disunahkan ya sunah haji apa masuk Mekah dari dataran tinggi. Kita masih melampaui, pokoknya enak malam manusia kalau nanti ini mau tawaf sa'i mau tenang. Kok skuter gitu? Enak guys. Kalau skuter waten sikap, nggak payah makan. Lah ini nek tembriki disunahkan ketika masuk Mekah itu dari dataran tinggi. Wajusan mudalika dan disunahkan juga haram pada siang hari. Ya, maka ini manusia disunahkan jalan kaki. Hafian alat tembriki tanpa alas kaki. Karena di panjenengan tinggal di orang-orang Arab, orang Turki, yang pokoknya Timur Tengah ya, orang Timur Tengah, orang Turki, Eropa pokoknya sing putih-putih itu biasanya mereka berjalan dari hotelnya ke Arafah itu jalan, tidak pakai sandal, memiliki sunnah. Wal ghuslu lidukhuliha, dan ketika masuk Mekah itu disunahkan mandi. Wal afdal sing paling utama dukhulul masjid, ketika masuk Masjidil Haram itu min babis salam. Babus salam. Nah,
panjenengan yang sudah umrah atau sudah haji, insya Allah nyemerapi Babus Salam. Jadi Babus Salam itu memang sentralnya. Kanjeng Nabi dulu waktu ketika Abu Mekah, ya, ketika memasuki kota Mekah itu memang lewat Babus Salam. Bilangnya masuk ke Masjidil Haram lewat Babus Salam ini disunahkan. Tapi di kota berarti full Babus Salam. Terkenal dengan Babus Salam Mudis. Babus Salam itu gini, kolornya alhamdulillah maktabnya ada di Aziziyah. Aziziyah kali Masjidil Haram itu tebih sekitar 3-4 kiloan. Oke, 3-4 kiloan, tapi disediakan bis 24 jam. Oke, kerangka bis itu enak melewati terowongan. Jadi dengan yang dekat-dekat itu yang jalan kaki, dengan yang Aziziyah walaupun 3-4 kilo, kerangka itu bis ini kok loh, tuh gini tengah haram justru awalan dan itu bis ini kok. Nah biasanya diturunkan di Maulidul Rasul, tempat lahirnya Kanjeng Nabi. Nanti kita terus maktab, kita terus perpustakaan, kita terus ngaji Masjidil Haram ini mengibu tempat ini Nabi ini Maulidul Nabi, tempat lahirnya Nabi di sini. Biasanya dari Maulidul Nabi itu tempat kelahiran Nabi yang sekarang maktab ya, perpustakaan itu celah dekat sekali dengan Babus Salam, biasanya lewat situ. Ini sunnah, sunnah. Tapi ini semuanya dengan kangelan waktu punya-punyalan kasusnya lewat pintu-pintu manasana gitu. Terus waktu dan bidayah ru'yatil Ka'bah, dan berdoa ketika awal melihat Ka'bah. Ini Ka'bah. Jadi melihat Ka'bah itu ibadah. Gitu, sudah kan betul pertanyaan. Kalau nanya tak mohon gitu. Sing nomor 3, jadi sunahnya tadi yang pertama bertalbiyah. Sing nomor kali masuk Mekah dari dataran tinggi, disunahkan siap, disunahkan berjalan, disunahkan mandi, ya disunahkan mengikut tengah haram dari pintu Babus Salam dan berdoa ketika awal melihat Ka'bah. Sing nomor 3, tawaful qudum, tawaf qudum. Tawaf awal panjenengan datang ya di Masjidil Haram itu disunahkan tawaf qudum. Bahwa sunnatun sunnah ya binisbah lidafil Makkah, hajat untuk berhaji atau halalan atau tidak berhaji. Katakan panjenengan bisnis, tapi awal masuk Masjidil Haram disunahkan tawaf. Nah, tetapi wa amma binisbah lil mu'tamir, adapun kalau umroh dari fi tawafil umroh, maka tawaf qudum itu jadi satu dengan tawaf umroh. Nah, bila dengan ketika umroh di Masjidil Haram langsung tawaf mantun nopo teng pikot dikatakan tentang nopo takbir ali melonjak ke di haram, setelah itu langsung tawaf. Mantun tawaf sa'i, dan tawaf itu satu memang tawaf wajib ya, tawaf rukun umroh. Yang kedua bisa diniati tawaf qudum, sehingga tidak usah tawaf qudum lagi tuh. Jadi satu sudah ketika panjenengan umroh. Ketika panjenengan umroh jadi satu. Wa yusannu niktar, dan disunahkan juga banyak atau seringkali minat tawaf. Walau fi awqatil qara, walaupun dimakruhkan waktunya. Pokoknya orang ketika berada di haram itu disunahkan untuk tawaf. Disunahkan tawaf. Ibadah fisik tenang. Terus yang keempat, sunnahnya apa? Al-mabit bimina lailata Arafah.
Yang keempat, sunnah bermalam di Mina. Kapan bermalam di Minanya? Lailata Arafah, malamnya Arafah, malam Arafah. Fa yusalli adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya jam'an wal fajr. Terus kita berorang. Ya. Tanggal 8 pagi, pagi tanggal 8 itu biasanya orang-orang para jamaah haji itu Mina, meluncur ke Mina. Mina. Nah, setelah nyampe Mina, tanggal 8 maka dia nanti sholat zuhur dan asar sama, maghrib isya sama. Jadi berada di Mina, zuhur asar maghrib isya sampai subuh. Subuh ke Mina. Subuh ke Mina. Nah, berarti pada tanggal 9. Ini kan tanggal 8. Selain ngantos tanggal 9. Nah, itu disunahkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya jamak sampai sholat subuh. Setiap sholat fardu disunahkan mandi, dan syukur-syukur bisa sholat di Masjid Khaif, ya, berada di kota Mina, di Mina ini. Nah, wasunnah, dan sunnahnya lagi an yanfira ila Arafah ba'da tulu syams yaumit tasi. Sunnahnya meninggalkan Mina tadi untuk berangkat ke Arafah. Soalnya sudah masuk tanggal 9. Ini kelas tanggal 2. Tanggal 2 zuhur, asar sama, maghrib isya sama, sampai ke malam di Mina. Subuh. Nah, setelah subuh dikit-dikit sebentar. Nah, kemudian setelah matahari terbit, katakan jam itu, jam 8 sedang meringkok. Nah, itu disunahkan untuk meninggalkan Mina, berangkat ke Arafah, karena sudah tanggal 9. Nah, sudah tanggal 9. Dan itu sunnah. Biasa para nabu jamaah Indonesia loh ini memang ngoten dulu untuk berjuang tentang Mina terus tentang Arafah, balik-balik tentang Arafah terus balik tentang Mina paling surat. Biasa kalau jamaah haji Indonesia itu tentang Mina tanggal 8-nya, ya sama ketannya sendiri-sendiri. Nah, nanti tanggal Lailatul Arafah ini justru mereka langsung menuju ke Mina, tapi ya itu sudah menggunakan kain ihram. Ya sama, ketika berada di Mina ini mereka sudah menggunakan kain ihram. Ada. Tapi niatnya ya biasanya ketika akan menuju ke Arafah. Ini sunnah. Sampun pertanyaan. Nonton, buat nonton sampun sunah haji selesai. Insyaallah bab haramat ihram, bab keharaman ketika berihram, insyaallah pertemuan yang akan datang. Ini perlu kalau sampai atas. Hukumnya haji ilegal kan banyak sekali. Hukumnya haji ilegal. Kalau hajinya secara fikih, secara fikih itu sah sama, secara fikih. Tapi secara akhlak, secara akhlak, secara tasawufnya, ya. Jadi ketika kita masuk di negara orang lain itu kan memang harus mentaati peraturan-peraturan dari pemerintah setempat. Gitu kok. Nah, ilegal kan berarti singgul ilegal. Jadi sama dengan begini, orang menikah siri tanpa undang Allah, surat-surat kita. Tapi secara fikih sepanjang dia nikah ada walinya,
syarat-syarat nikah itu sudah terpenuhi semua. Syarat fikih bisa, tapi menurut saya secara nyata berarti melanggar. Surat-surat itu harus mengaku. Menurut saya teman-teman doyanan dari kata enak banget. Terus terjadi perceraian. Wah enak sih kan? Cuma itu satu. Karena tidak ada surat. Lanang itu tuh penting banget. Cewek juga penting. Ya diisi tidak macam cerai. Udah ada surat. Tidak bisa dipertanggungjawab. Nah, sing lanang nyantai mana? Kalau nikah meneh Pak. Makanya kadang-kadang sekarang itu ingatlah kalau pulau sak sini monggo mboten napa asalkan tetep undang tahunan sehingga wonten catatan. Nopo-nopo niku enak. Sampun, silakan di sami mawon kados secara fikih sah-sah. Tapi menurut kula nggih kaji nilai ibadah bisa dikai. Jadi penting cari satu yang resmi sehingga enak kalau ibadah itu ilegal itu panjenengan kalau ibadah apa dia malah sangat khawatir. Gitu apa? Ini ketangkep ini pemerintah satu nggak main-main Pak. Kalau saya sudah nggak ada rencana sampai di penjara tapi ini terus cerita semua rampok tenang rampok lebih nih harus dirokok ketat ini saat ini canggih nonton masjidil lawan nonton apa namanya nek wajah panjenengan sih burung daftar kau ya setahun dan sambung kirang open gitu ya sedikit sudah sini sebenarnya untuk tanggal Sohobul ya 9 hari Arafah panjenengan saged nggih monggo sareng-sareng siap di poso 9 dan tanggal 9 ini termasuk hari yang sangat amat istimewa. Istimewa ini yang pertama pada tanggal 9 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih di antara para hambanya untuk diselamatkan dari siksa neraka. Dan ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan Allah selalu mencari hamba-hambanya untuk diselamatkan. Yaitu seluruh binatang. Dan itu di total jumlahnya Ramadan dengan hari Arafah masih lebih banyak jumlahnya yang dipilih pada diselamatkan dari sisa kecelakaan di hari ini sing nomor kali dengan burung kosong maka kita berusaha bisa melebur dosa-dosa 2 tahun maupun mustaqbal dosa-dosa yang telah lewat dan yang akan 2 tahun dosa-dosa rumah dan dilebur cukup dengan puasa sehari yaitu puasa. Jadi itu terus nopo orang sampai mulai sampai baik berdoa yang lebih sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari bila dengan yang sangat mosok pikir buat kebaikan dengan harapan ingin kebanyakan dosa-dosa jadi yang punya
dari manusia-manusia yang selamat dari siksa api minallah mencegah imamah. Oke, kemudian pertama batin kita akhir kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.